Naomi Daviona Stiani, warga Karangroto, Genuk, Semarang yang sempat tersesat di Gunung Slamet, sudah lega bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Siswi kelas 3 SMK Negeri 3 Semarang ini sebelumnya merasa panik dan takut lantaran sempat tersesat pendakian Gunung Slamet Purbalingga. Cewek yang akrab disapa Viola atau Naomi ini sempat tersesat selama 2 hari di atas gunung tertinggi di Jawa Tengah. Bahkan untuk mengisi perut cuma makan sepotong roti pagi dan siang. Pendakian di Gunung Slamet ini baru yang kali pertama dilakukan. Namun sebelumnya pernah mendaki di Gunung Ungaran dan Gunung Andong pada pertengahan tahun 2024. Sebelumnya juga sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya. 2 aktivitas tersebut berjalan tanpa ada yang dikhawatirkan. Ke Gunung Slamet itu karena apa ya? Ya sebenarnya karena aku ulang tahun. Jadi kayak mau coba hal yang baru. Kalau untuk dibilang FOMO, ya emang saya FOMO. Tapi saya bukan FOMO yang kayak naik turun gitu. Ungkapnya saat ditemukan di rumah kepala Jawa Pos Radar Semarang Rabu 9/10/2024. Diakuinya juga sebelum melakukan pendakian Gunung Slamet telah melakukan persiapan yang benar-benar matang, mulai dari persiapan fisik dengan berolahraga hingga perbekalan makanan dan untuk menjaga badan dari hujan. Jadi sebelumnya saya naik, saya memang harus pastikan fisik saya kuat. Yang pertama. Yang kedua, bawaan saya tuh harus sesuai sama medan yang saya lalui. Jadi harus benar-benar matang. Apalagi itu kan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Katanya, persiapan tersebut Naomi rajin berolahraga. Mulai dari sekitaran rumah hingga lapangan Gor Trilombo, Juang. Sejak 2 minggu sebelum berangkat ke Gunung Slamet, sudah hari H14 saya udah lari jogging, muter-muter sini, lari putar lapangan Trilomba Juang itu 10 putaran, terus naik gunung tangga 5 kali jelasnya. Naomi membeberkan berangkat ke Gunung Slamet pada Sabtu 5/10/2024. Sesampai base camp Gunung Slamet bertemu rombongan yang dikenal melalui media sosial di TikTok. Jumlah rombongan tersebut sekitar 40 orang. Saya berangkat naik motor sendirian dari rumah jam 14 sampai Purbalingga itu sekitar jam 21.00. Ketemu di base camp, istirahat sebentar, persiapan, terus naik TikTok jam 23.45. Katanya, Naomi menyebut total biaya yang dikeluarkan mulai tiket hingga makan siang sebesar 70.000 diserahkan ke ketua atau penanggung jawab. Kemudian puluhan orang tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Naomi berada di kelompok 3 dengan jumlah keseluruhan 7 orang. Setelah itu foto bersama di pintu rimba dan melakukan perjalanan menyusuri jalan dan jalur sesuai menuju puncak sampai pos 9 Palawangan Minggu 6/10/2024. Sekitar pukul 9 atau sampai 10 kita dapat sunrise di trek, dapat view Sindoro, Sumbing. Habis itu kita naik ke puncak sampai atas itu mungkin sekitar jam 12 karena kita benar-benar banyak istirahatnya. Sambungnya lanjutnya mengatakan dari 7 orang kelompok, 3 orang telah melanjutkan perjalanan naik dan turun terlebih dahulu karena jalannya memang cepat. Tinggal 4 orang termasuk Naomi. Sampai di pertengahan kan sisa berempat nih. Saya, mas-mas yang rambut pirang, sama 2 ini gandengan. Maksudnya kayak sepaket. Yang turun duluan tuh mas-mas yang rambut pirang. Saya pikir saya bisa nyusul mas-mas yang rambut pirang. Ini kan, tapi ternyata saya nggak kuat. Katanya, lantas Naomi berhenti untuk istirahat, duduk, sempat menengok ke belakang, melihat 2 orang cowok-cowok. Awalnya tak merasa ada keanehan, namun ketika kembali menengok ke belakang, tak ada orang, benar-benar sepi.
Bahkan yang sebelumnya depan saya itu masih ada orang. 3 orang udah nggak ada semua sekali. Itu saya nggak ngelamun sama sekali. Itu jam 2 pagi. Itu saya mulai panik. Saya teriak-teriak minta tolong, dan minta tolong. Jelasnya. Namun teriakan Naomi tak ada yang mendengar. Hingga akhirnya dia sendirian di tempat tersebut. Rasa campur aduk kepanikan ini. Naomi sempat terpikir aktivitas ibadah di gereja. Itu kan hari Minggu ya. Saya harus dampingi anak-anak buat ke gereja. Mikir saya, siapa yang ngajak mereka nanti? Aku kepikirannya cuma di situ. Dan mikir, aku harus sampai bawah ke gereja besok. Tanggung jawab, ujarnya. Menurut pandangan Naomi, dalam posisi di tempat tersebut hanya terlihat hutan. Pikirannya masih terus berkecamuk mencari jalan keluar. Kemudian ia berinisiatif dalam mencari jalan menuju turunan yang dilihatnya masih berupa hutan dan hanya menemukan semak-semak. Itu nggak nemu apa-apa, cuma nemu semak-semak. Tembusnya itu pagar tinggi. Saya nggak tahu itu tembusnya kemana. Akhirnya saya memilih memutar balik naik ke atas, tapi saya nggak bisa ke atas. Karena semakin saya naik, semakin treknya juga naik. Jadi kita tuh kayak ngejar, tapi nggak bisa dikejar. Jelasnya, lontaran merasa capek, ia memilih berhenti di istirahat. Berkeinginan untuk tidur bersandar, namun tidak bisa lantaran masih berkecamuk dengan rasa takutnya. Di waktu ini ada keanehan yang Naomi enggan untuk menceritakan. Terlihat mata Naomi sempat berkaca-kaca dan merangkul ibunya yang berada di sebelahnya. Terus akhirnya turun, istirahat, tapi gak bisa benar-benar tidur. Cuma nyandar di batu, pakai tongkat trekking pole. Di situ saya lihat sunrise, tapi gak bisa foto karena HP-nya mati dari Minggu. Powerbanknya gak tahu di mana juga. Bebernya tiba-tiba entah dari mana seekor burung muncul di hadapannya. Menurutnya seolah burung tersebut mengarahkan ke arah yang benar, sehingga membuatnya berinisiatif mengikuti burung itu. Saya lihat ke depan ada burung. Saya ngerasa dia arahin ke bawah. Saya ikutin di pas dia turun, aku turun. Pas dia naik, aku naik. Tapi jalan yang dipilih jelek. Jadi saya sampai luka-luka, katanya. Lantaran masih tak menemukan jalan, Vio memilih untuk kembali naik. Selama tersesat itu, ia hanya mengandalkan roti sobek yang tinggal 6 potong dan air minum yang ia isi dari mata air sungai di sekitar, menggunakan botol 1,5 liter. Makannya harus benar-benar diirit-irit, sepotong buat sehari, karena nggak tahu bakal sampai kapan. Bahkan sampai sekarang rotinya masih. Jelasnya pada hari berikutnya, Senin 7/10/2024, Naomi masih terus berputar otak untuk mencari jalan keluar, namun belum berhasil dan masih bertahan di tempat yang sama. Kemarin ada yang bilang saya ambil jalur kanan, padahal enggak. Saya ambil jalur tengah, bingung harus kemana, lewat mana, benar-benar sendiri di sana, katanya. Rupanya cuaca kurang bersahabat dan diguyur hujan deras dan badai. Pukul 16, ia memilih berhenti dan beristirahat dengan bersandar pada pohon. Saat terbangun, sudah sekitar pukul 20. Itu masih badai, tapi udah gak hujan. Benar-benar kabutnya tebal. Saya menengok ke belakang. Ada senter, tapi saya nggak tahu itu orang atau enggak. Tapi saya juga nggak berani ngapa-ngapain, karena itu kan posisinya gelap. Habis itu milih tidur lagi, terangnya. Kemudian pagi harinya, Selasa 8/10/2024, pukul 16.00, ia juga melihat sunrise sembari istirahat
juga kembali makan roti dan minum air. Tiba-tiba kembali melihat 3 burung yang tidak diketahui jenisnya. Burung yang ini ngarahin ke jalan yang akar-akar semua. Akar kalau diinjakan patah. Saya jatuh ke jurang. Akhirnya saya milih berhenti. Jelasnya, selama malam itu yang ada dalam pikiran Naomi adalah keluarganya, termasuk adik dan neneknya yang merawat saya dari kecil. Bahkan juga terus berpikir positif, bisa kembali ke rumah, bertemu keluarga. Malam itu pokoknya harus ketemu, gak boleh hilang. Doa sama Tuhan, pokoknya semua pikiran tentang keluarga gak ada yang ngalahin mereka, terangnya. Kemudian kekhawatiran itu mulai hilang setelah ia mendengar suara orang laki-laki yang memanggil namanya. Sekitar pukul 9, Naomi juga yakin suara tersebut manusia yang sedang mencarinya. Saya dengar suara orang. Habis itu teriak-teriak, "Mbak Vio, Mbak Vio, kamu di mana? Kamu di mana?" Saya bilang, "Saya di sini, Pak. Saya di sini." Habis itu perasaan saya udah lega banget, katanya. Rupanya orang tersebut bagian dari rombongan tim SAR gabungan. Pertemuan ini, Naomi juga langsung memeluk pria yang menjemputnya dengan tangisan hati. Kemudian Naomi dievakuasi turun sampai base camp bawah sekitar pukul 15.00. Bapaknya cerita nyari dari Senin, nyari 2 jalur via Bambangan ke Gunung Malang dan sebaliknya. Begitu ketemu orang tua, seneng banget sampai nangis, peluk Naomi dengan mamahnya. Jelasnya, Naomi bersama sekitar 22 anggota tim SAR itu lantas turun membuka jalan dari arah pendakian Gunung Malang sejak pukul 10 hingga pukul 16. Begitu turun, ia langsung bertemu keluarga, dirawat di rumah sakit terdekat, kemudian dibawa pulang menuju kota Semarang dan sampai rumah sekitar pukul 23.00. Ia juga sudah dalam kondisi sehat. Kini bisa beraktivitas normal di rumahnya. Trauma sih enggak, tapi yang jelas gak bakal dibolehin naik gunung lagi, pungkasnya. Sementara Ibunda Vio, Dwiningsih Veronica, 40, mengatakan momen ini menjadi pembelajaran bagi Naomi yang akrab disapa Viola di rumah. Menurutnya, restu orang tua adalah yang terpenting, sebab Vio tak izin saat hendak mendaki Gunung Slamet. Buat pelajaran dia kalau restu orang tua lebih penting dari yang lainnya, katanya. Ibunya juga mengatakan sempat kaget dan khawatir setelah mendengar kabar anak sulungnya itu hilang. Kemudian juga menyusul ke base camp Gunung Slamet bersama suaminya itu. Langsung lega setelah mendapat kabar Naomi ditemukan. Plong tenan, atiku sing kececer wis tak jukutno kabeh. Atiku yang tadinya tercecer sudah aku ambil semua. Mung tesih gelisah, urung ketemu wongi, cuma masih gelisah, belum bertemu orangnya. Lama itu dari jam 10 sampai jam 16, ungkapnya. Begitu ketemu, sudah diminta Polresnya, suruh daftar, langsung ditempuh, diterima. Sudah terbukti bisa selamat. Tim SAR juga menawarkan, apa mau jadi relawan, katanya sembari bercanda. Sang ibu juga menegaskan, usai peristiwa menggembarkan ini, putrinya yang selama ini aktif di kegiatan pramuka tak diizinkan mendaki gunung. Semua kegiatan ia dukung kecuali naik gunung. Habis ini nggak boleh naik gunung lagi, sudah, titik tegasnya.